Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattaqi ta'atal maklum fa innalahu bainaha wa bainallah hijab. Walau kafiran walau fasikon. Hati-hatilah kamu doanya orang teraniaya, sebab antara dia dan orang teraniaya tidak ada dinding, tidak ada hijab, tidak ada tutup. Artinya apa? Langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kafiran, sekalipun orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada walam yakul lahu syarikum fil mulk walam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbuna wa rabbukum labil mirsad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi farada 'alaikal Qur'an laradtuka ila ma'ad. Allahumma salli wa sallim ala nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi arsyadana wa iyyakum ila sabilir rasyad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bi ta'atillah rasulih wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah tabaraka ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian kaum muslimin sidang salat Jumat di Masjid Raudhatul Falah yang selalu dirahmati, merupakan kabar gembira. Insya Allah perjalanan jamaah tiada lain adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya model-model seperti ini, orang yang hidupnya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang terjadi sudah dikembalikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi panjenengan sudah berikrar di hadapan Allah ketika sholat. Sampeyan kan berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillahi rabbil alamin. Insyaallah artinya sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi ta'ala, pasrah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepasrahan kita menghadapi COVID-19 ini, kita tidak boleh terlalu takut, tidak boleh terlalu gelisah, sedih dan susah, karena kita sudah pasrah. Tapi kita harus hati-hati, sebab kata Ibnu Sina, man hamma nisfudda, orang gelisah, sedih, stres itu separuh penyakit. Wal atminani atau watma'ninati nisfuddawa, atine tenang, ayem, gak takut, semuanya sudah pasrahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru ini adalah separuh daripada obat. Jadi kita pasrah total pada Allah sudah menerjemahkan dalam konteks inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, pasrahkan pada Allah. Makanya banyak orang terserang COVID sampai berujung kematian, maaf, kadang-kadang karena hatinya gelisah, sedih, sudah pasrahkan pada Allah. Kalau sudah pasrah, andaikan terjadi mati panjenengan senyum dan tertawa. Fajahat nafsik antakuna idza baqau. Istilah hidup panjenengan, hidup di dunia ini di samping beriman kepada Allah dan beramal soleh, pasrah total pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi yaumim mautik dhahikam masruron. Di saat mati panjenengan tersenyum dan gembira. Karena apa? Bayangan-bayangan surga sudah nampak di hadapan wajahnya. Jamaah sekalian kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati, dibarokai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suara langit mengetuk pintu gerbang jamaah Masjid Raudhatul Falak. Saya ambil dalam surat Ali Imran 199. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Berikan maaf dan anjuran berbuat baik, dan berpalinglah kamu terhadap orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh dalam kali ini adalah orang yang ingkar dari nilai-nilai tauhid, tidak memiliki makna kepasrahan. Jamaah sekalian kaum muslimin salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, khudil afwa, berikan maaf. Ini adalah perbuatan sulit. Hal ini diungkapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis riwayat Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau baginda Rasul bersabda, inna makarimal akhlaq indallah, sesungguhnya setinggi-tingginya akhlak, semulia-mulianya akhlak adalah satu, antafa amman zalamaka, memberikan maaf kepada orang yang pernah membohongimu, memberi maaf pada orang yang menipumu. Ini sulit memang. Ada orang ditipu, beli rumah nggak jadi, maaf ini kadang, tapi jangan sampai ke sana ya, berita akhir-akhir ini. Ditipu oleh orang, dia mau diajak haji tapi tidak jadi berangkat. Karena saya ngomong ini karena ada pengalaman, masya Allah, didamprat oleh orang yang angkuh dan sombong, didamprat. Nilai-nilai negatif semuanya terjadi pada diri panjenengan, sudah maafkanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maafkan. Memang sulit Pak G, angel. Tapi ada nilai rahasia yang menjadi sugesti. Wis jarnoai. Apa nilai sugestinya? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattaqi da'atal maqlum fa innalahu bainaha wa bainallah hijab. Walau kafiran, walau fasikon. Hati-hatilah kamu doanya orang teraniaya, sebab antara dia dan orang teraniaya tidak ada dinding, tidak ada hijab, tidak ada tutup. Artinya apa? Langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
walau kafirun, sekalipun orang kafir. Ini mungkin kita tidak menghibah, tapi ambil hikmahnya. Ada orang dianggap kafir ya mungkin di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ada lagi satu tidak saya sebut. Ini merasa didalimi, merasa dikucilkan, merasa dihina. Saat di sidang dipukul ketok palu, dia berbicara. Ini loh ucapannya orang kafir. Nanti kau akan dipermulakan satu-satu oleh Tuhan. Ya Allah ya Rabbi, sampean bisa jawab sendiri apa yang terjadi. Masya Allah ini. Mungkin kalau saya ngomong gini Pak Jamaah lebih peka. Jamaah sekalian, kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Hati-hati doanya orang dianiaya. Ketika sama ditipu, beli rumah ditipu, beli kendaraan ditipu, berdoa. Ya Allah, saya berdoa kepadamu ya Allah, sesuai dengan aset janji melalui perantaraan Rasulmu ya Allah. Doanya orang teraniaya kau kabulkan ya Allah. Jangan sampai saya dan keluarga saya jangan sampai terjadi seperti ibu, sebagai penipu, sebagai pembohong, pendusta, suka memfitnah, suka menghibah. Jangan sampai terjadi ya Allah. Harta yang sudah diambil oleh sekian ya Allah, kau maha kaya, kembalikan ya Allah. Insya Allah kembali. Peluang ini manfaatkan sebaik-baiknya. Ini adalah sugesti. Jamaah sekalian, kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dimasukkan dalam kobaran api oleh Raja Namrud dan bala tentaranya. Ya Allah, kayu ini dikumpulkan beberapa minggu. Tidak bisa bayangkan, seluruh rakyat dianjurkan untuk mengumpulkan api dan dibakar untuk membakar Nabi Ibrahim. Masalah tiba jatuh hariannya, Nabi Ibrahim langsung akan dibakar, tetapi tidak langsung dilempar ke kobaran api itu, tetapi dibuat ayun-ayunan kayak tulinan sik biar cek mampu cek ngerasa no dewi. Doanya Nabi Ibrahim bagaimana? Sama lihat di dalam surat Ibrahim ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wa man tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Ya Allah, berhala-berhala itulah banyak menyesatkan manusia, banyak menyesatkan manusia. Ya Allah, aku bermohon padamu ya Allah. Waman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa yang mengikuti perjalananku, yaitu kepada iman, pada tauhid, mengikuti ajaranmu ya Allah, itulah golonganku, itulah umatku, itulah kelompokku, itulah keluargaku. Wa man awsani fa innaka ghafurur rahim. Barang siapa yang bermaksiat, ingkar, membohongi aku, menipu aku, mendustai aku ya Allah, Engkau maha pengampun dan maha penyayang. Masya Allah. Tidak waman asoni fal mal'unani, orang yang ingkar padaku ya Allah, laknat ya Allah, kutuk ya Allah. Tidak. Ampuni dosanya ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pengasih ya Allah. Betapa lembutnya Allah yang langsung jawab, ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin, selamatkanlah, berikan keselamatan atas Nabi Ibrahim. Apinya jadikan dingin api, langsung disabdo. Wah ini sampai apinya habis, mereka pengen tahu jasadnya abunya Ibrahim. Kok sampai apinya mati, ada gerakan, ada bahasa Jawa, orang gerembuk-gerembuk, sopo iki. Ya Allah ya Rabbi. Doanya orang yang lembut, doanya orang tidak dendam, tidak mangkel, tidak fitnah, pokoknya enggak mangkel belas, tidak hasud. Ya Allah, sehelai rambut pun tidak terbakar. Ya Allah ya Rabbi. Ini memang sulit jamaah, memang sulit, tapi kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Doanya Nabi Allah dikabulkan oleh Allah, tidak dendam, tidak dendam, tidak hasud. Ya Allah, keturunan Nabi Ibrahim sampai keturunannya sampai jadi nabi, yang dari istri Hajar punya anak Ismail sampai turun temurun sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Alul Mustafa Duri termasuk keturunannya ini Rasulullah menyampaikan hati-hati dengan keturunanku, dengan bani-baniku, tidak boleh dihina. Tapi yang tidak boleh diikuti adalah perilakunya, bukan sosoknya, tapi perilakunya yang kita ikuti. Kalau memang baik kita ikuti, kalau memang jelek jangan difitnah, jangan dihibah. Itu adalah kelompok kita, itu adalah golongan kita, itu adalah dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari istrinya Siti Sarah punya anak Ishaq. Ia punya anak Ishaq, Yakub, Yusuf dan seterusnya sampai Bani Israel. Doanya Nabi Ibrahim karena tidak dendam. Orangnya hatinya bersih, ikhlas, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisailil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum nafsi wa iyaya bi ta'atillah wa rasulih, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah tabaraka ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa sallaman tasliman katsiran tabi'in warḍu 'anna wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fil lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tafana mal abrar wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tafana ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'is shalihin. Ya Allah ya Rabbi, antara dua khutbah ya Allah sesuai dengan janji melalui Rasulmu ya Allah, sesungguhnya yang berdoa ya Allah Kau kabulkan ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, kami bersama jamaah Masjid Rodotul Falaq ya Allah mohon kehadirat-Mu ya Allah. Jadikan putra-putri kami, keluarga kami, terutama anak-anak kami ya Allah, jadikan putra-putri ahli sholah, ahli sholah, ahli sholah, ahli membaca Al-Quran ya Allah, bakti dan taat kepada kedua orang tuanya ya Allah. Hidup di tengah-tengah, di lingkungan keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan jamaah ya Allah, di lingkungan bangsa dan negara ya Allah. Jadikan putra putri barokah manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Dzikrullahil adzim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.